Selamat malam, Bunda Lucy. Apakah suara saya dapat didengar? Ya. Ah, ya. Eh, apa kabar, Bunda? Baik. Thank you loh. Baik. Eh, senang mendengar kabar orang lain sehat dan berbahagia di dalam keadaan pandemi yang seperti ini, Bunda. Eh, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, Bunda. Eh, Bunda sebagai pakar, sebagai seorang psikolog yang spesifik juga untuk psikologi anak. Ini banyak sekali sebenarnya eh, masalah-masalah yang baru ditemui oleh banyak keluarga perihal anaknya baru ketika saat pandemi ini. Karena intensitas ketemu dengan anaknya itu lebih tinggi daripada hari-hari biasa. Nah, eh, melihat seperti itu, Serikat Jus ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut sebenarnya tentang manajemen stres pada anak. Nah, Ya, untuk mengawali obrolan kita, Bunda, ini saya boleh manggilnya Bunda aja ya. boleh. Nah, untuk mengawali obrolan kita, Bunda, sebenarnya anak itu, apakah stresnya itu sama seperti orang tua? Kalau orang tua mungkin karena ada tekanan pekerjaan, ada tuntutan keluarga. Nah, untuk anak-anak sendiri itu Ah, suaranya sebenarnya, mati. halo, apakah sudah bisa didengar, Bunda? Sebentar, sebentar. Oh Saya ya, tadi suaranya kecil banget. Sebentar. Setting dulu. iya siap. Oke. Ya, Tentang bagaimana si anak itu beda nggak sih stresnya sama orang dewasa gitu ya? iya stres stres anak itu apakah sama kayak orang dewasa dan uh, baru tahu juga ternyata anak bisa stres gitu. Oh gitu. Ya, secara umum Iya. sebenarnya reaksi stres setiap orang, setiap manusia itu sama. Mau dari bayi sampai orang dewasa. Reaksinya biasanya cuma tiga. Ya. Kalau nggak freeze, kalau nggak flight, kalau nggak fight. Gitu. Kalau nggak dia Hmm. melamun, atau dia nyerang, atau melarikan diri dari situasi. Sama kayak anak bayi Oh juga ya. begitu. Kalau misalnya dia Hmm. kesel, pasti dia nangisnya kenceng banget gitu kan untuk dapetin perhatian. Itu reaksi yang namanya fight. Oh ya. Kalau misalnya ada anak, terus dia maunya maunya ngelawan orang tua, itu reaksinya fight gitu ya. Terus ada anak yang Hmm. kabur dari rumah karena nggak suka sama orang tua, itu reaksinya flight, terbang gitu melarikan diri. Hmm. Atau dia Terbang. diem Ya. aja diam di kamar nggak bisa ngapa-ngapain atau main gadget terus menerus gitu. Ya ya. Ya, Nah, berarti itu tadi kan bentuk ekspresi dari seseorang ketika dia merasakan atau sedang mengalami stres. Nah, kira-kira ya, kalau kalau kita tarik mundur nih Bunda, untuk orang tua, kalau orang tua biasanya kan stres karena tadi itu pekerjaan, terus karena tuntutan keluarga. Nah, ya. kalau untuk anak-anak ini yang mungkin juga apa orang tua mungkin juga nggak sadar kalau ini ternyata juga bisa menjadi penyebab anak stres. Itu faktor-faktornya apa aja itu Bunda? Yang bisa bikin Ya. anak itu ternyata tiba-tiba stres. Ya, yang pertama itu pastinya faktor yang dipengaruhi dari orang luar gitu ya. Faktor apa aja Hmm. sih yang bisa mempengaruhi dia? Biasanya Hmm. lingkungan terdekatnya, yaitu orang tuanya lah yang paling dekat gitu kan. Nah, kalau Hmm. misalnya kemarin di sekolah itu banyak banget yang anak-anak stres itu karena bullying ya, mungkin dari Oh teman-temannya ya, gitu kan. iya ya. Atau pelajaran susah ya mungkin dari penilaian gurunya atau teman-teman ejekan teman-temannya atau bukan mungkin dari orang tuanya gitu ya. Jadi yang murni Hmm. stres yang berasal dari internal dirinya sendiri sih agak jarang, biasanya kalau anak banyak dipengaruhi oleh orang lain gitu, orang lain atau Hmm. lingkungan Ya. lain. Nah, sebenarnya Hmm. kalau stres itu kan bagaimana kita menyikapi suatu situasi ya,
Nah, ketika si Ya. anak itu menyikapinya dengan benar, maka dia akan lebih bisa memanage stresnya dibanding anak yang nggak bisa menyikapinya secara positif atau benar gitu. Hmm, iya. Berarti memang lebih banyak faktor dari luar yang terutama keluarga justru ya. Karena kalau anak kan interaksinya paling paling erat dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan keluarga yang dekat gitu. Nah, yang mungkin banyak banyak orang tua yang sebenarnya nggak sadar gitu Bunda. Dia sebenarnya memberikan tekanan kepada anaknya sehingga anaknya jadi stres. Tapi ya mungkin orang tuanya nggak sadar kalau itu ternyata bisa menyebabkan anaknya stres. Tuh kejadian-kejadian atau contoh-contoh yang sering kali terjadi itu apa Bunda? Oke, kemarin waktu awal pandemi itu ada satu orang tua yang waktu itu sempat konsultasi. Dia bilang, begitu saya nyalain Zoom, dia langsung bilang, muka saya kayak setan ya gitu. Loh, kok bisa dia bisa tiba-tiba merasa seperti itu ya? Iya tau Iya, nggak, iya, saya iya. tuh galak banget sama anak saya pukulin anak saya, kata saya gebukin anak saya, habis saya emosi banget gitu kan. Nah, Wah, setelah sampai ditelusurin begitu ternyata ya. dia punya pengalaman masa lalu yang kurang bagus karena dia dibuang sama orang tuanya gitu. Ah, Nah, ya, ya. jadi apa yang terjadi sekarang pada anak-anak kita biasanya cerminan apa yang terjadi di masa lalu kita, dan itu sebenarnya erat banget Hmm, kaitannya. Maka saya sering ya. mengadakan apa ya kayak kuliah-kuliah WA gratis gitu ya tentang komunikasi, Hmm, tentang bullshit parenting, tentang toxic parenting, karena sebenarnya tuh erat banget kaitannya ya. Yang mempengaruhi ya. anak itu jadi terus sumber stresnya jadi makin besar. Contoh sederhana, pemakaian konsumsi obat yang berlebihan juga bisa bikin orang stres, dan itu sebenarnya Hmm, nggak ya. disadarin orang-orang gitu kan. Kemudian toksin suara, misalnya dia lagi main Hmm. gadget terus diomongin terus ayo belajar, ayo mandi, ayo ini, ayo itu gitu kan. Jadi dia kayak kena sabotase. Jadi dia kayak di Iya, otaknya tuh iya. kayak ada musik diteror sama omelan-omelan yang nggak penting gitu kan. Sehingga membuat dia jadi nggak bisa Ya. melakukan atau berinteraksi sama anaknya dengan baik. Jadi anaknya stresnya itu karena ya emang orang tua yang buat gitu. Justru justru apa? Kalau tadi dicontohkan kayak orang tua menyuruh sesuatu dengan mungkin cara deliverynya yang kurang baik, itu justru malah bikin anaknya tertekan gitu Bunda ya. Ya, dan Hmm, biasanya isu orang tua itu sebenarnya kalau setelah saya pengalaman praktek berapa puluh tahun, terus saya nemuin orang tua ya. yang macam-macam, terus saya Hmm. juga berinteraksi sama anak-anak. Intinya sebenarnya adalah bahwa orang tua itu punya tekanan terhadap dirinya sendiri sehingga dia menekan anaknya gitu ya. Yang pertama, yang Ah, kedua, ya. biasanya orang tua itu punya isu bonding dan trust sama dirinya sendiri. Jadi dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia punya Oh, ya, ya. punya emosi, punya kepanikan sendiri, punya kecemasan sendiri, terus punya kurang dekat sama dirinya sendiri, maka dia nggak bisa Hmm. membangun itu sama anak lain, anaknya dia gitu kan. Oh, Contoh oh, oh. sederhananya, jangan pulang malam-malam ya, kamu sama siapa, ngapain aja kamu di situ. Itu kan sebenarnya kan Oh. reaksi yang berlebihan yang dia ciptakan terhadap anaknya, sehingga anaknya mengalami Hmm. kecemasan yang ditularkan dari dia. Anak itu kan sebenarnya cuma memodel orang tuanya, memodel emosi, Oh, memodel ya. secara DNA-nya, memodel perilakunya gitu. Jadi memang bahkan emosi yang diturunkan secara DNA, misalnya orang tuanya tuh sayang sama Hmm. dia, tapi nenek kakeknya kita lihat dulu gitu, genetiknya seperti apa gitu. Oh, jadi memang memang bisa jadi turun faktor faktor DNA, lalu kemudian juga faktor pengalaman dari orang tua itu sendiri, Iya, yang kemudian dikopi oleh anaknya, ya melihat sosok betul orang tuanya banget. itu. Hmm. Oh, berarti apa? Untuk mungkin keluarga-keluarga yang ya mungkin cara-cara komunikasi di antar keluarganya itu kurang begitu baik, itu juga akan memberikan dampak kepada si anak itu juga Bunda ya? Ya betul. Hmm, Maka komunikasi itu sebenarnya basic banget dari sebuah keluarga. Kalau nggak ada komunikasi percuma. Contohnya ya. ada banyak keluarga bercerai di masa pandemi ini, meningkat katanya perceraian keluarga orang Ya. tua. Nah itu kan berpengaruh sama anak gitu ya.
Kenapa bercerai ya? Mungkin orang tuanya nggak cocok gitu kan, nggak bisa dilanjutkan lagi. Oke, bercerai gitu kan. Tapi banyak orang tua yang mengatasnamakan anak atas ketidakbahagiaan atau kebahagiaan pernikahan mereka. Contohnya, gue bertahan hanya demi anak gitu kan. Sebenarnya anak tuh cuma kayak jadi momok doang, cuma jadi pencitraan doang terhadap persepsi yang salah sebenarnya ya dari sebuah pernikahan gitu. Contohnya, lu cerai sama nggak cerai itu sebenarnya sama aja pengaruhnya ke anak lo gitu kan. Anak lo tetap terluka. Kenapa? Dia hidup di dalam keluarga sama orang tua yang saling cuek-cuekan, yang nggak berkomunikasi gitu. Mungkin dia ngelihat hubungan kalian baik-baik aja, tapi cuek-cuekan itu akan tertransfer ke deliver ke emosi anaknya gitu. Oh ya. Jadi apa ditangkap dan kemudian itu tertanam kepada alam bawah sadar si anak gitu ya, Bunda. Iya. Nah, apalagi kan selama pandemi nih, Bunda, ketika anak juga mungkin sekolah belum intens masuknya atau bahkan mungkin belum diperbolehkan masuk, lalu kemudian banyak keluarga yang orang tuanya work from home ataupun kemudian kalau tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kemudian merawat anaknya. Nah, itu kan kemudian intensitas ketemunya semakin tinggi. Nah, sepertinya kalau melihat curhatan di media sosial, Bunda, itu banyak orang tua yang kaget terhadap perilaku anaknya. Jadi ketika si anak sekolah dan ya ketemunya ketika pulang sekolah, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kemudian ketika seharian di rumah dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, itu justru komunikasinya merenggang, Bunda. Malah justru tidak semakin membaik. Nah, itu kira-kira faktornya apa, Bunda? Itu sebenarnya pemahaman yang salah sih. Makanya kalau saya sering seminar ke Diknas segala macam gitu kan, saya selalu bilang banyak orang tua yang nyalahin sekolah gitu ya. Sekolah itu perannya tuh cuma sepersekian persen daripada peranan orang tua kan. Ya gue udah bayar mahal ke sekolah internasional yang terbaik gitu kan. Masa gue harus ngajarin anak gue lagi di rumah? Biasanya kan begitu kan. Nah sekarang mungkin guru-guru pada teriak, rasain lu sekarang gitu kan. Itu yang gue lakukan selama ini di sekolah gitu. Cuman masalahnya, jadi di sini kan bisa kelihatan ya bahwa orang tua tuh sebenarnya pemahaman dia terhadap anaknya tuh minim banget gitu. Mereka itu cuma kayak banyak yang waktu zamannya Romi Rafael, inget kayak yang hipnoterapi itu banyak banget yang datang ke saya bikin supaya saya hipnotis anaknya supaya anaknya pulangnya jadi baik gitu kan, which is ada beberapa yang bisa gitu kan, tapi kan ini dalam hal ini kan kita itu bukan kayak datang dry clean kemudian kita cuci terus udah gitu terima bersih udah disetrika gitu kan tinggal pakai. Nah di sini pemahaman orang tua yang salah sih sebenarnya, bahwa hak pengasuhan itu tetap adanya di orang tua bukan di guru. Guru itu hanya mendelivery sebatas kepala ke atas aja kan, bukan kepala ke bawah. Kepala ke bawah itu urusannya di orang tua, urusan orang tua. Entah nanti misalnya, oh dia kurang fokus segala macam, ya diskusiin sama guru sehingga tidak membebani si anak juga gitu. Karena kalau kita bicara tentang sekarang ini PJJ gini, banyak banget memang yang WA saya gitu kan, wah anak saya gimana nih, sampai di videoin kan lagi gurunya lagi nerangin anaknya loncat-loncat di ranjang gitu kan, terus sambil masuk kolong gitu. Sampai papanya di belakang anaknya supaya anaknya nggak buka window sebelah untuk main bareng sama temen-temennya gitu kan. Kelakuan anak-anak memang aneh-aneh gitu ya. Cuman memang dalam hal ini kita yang harus berkomunikasi sama diri sendiri dulu, sebenarnya apa sih yang salah dalam pola pengasuhan saya sama anak saya sehingga anak saya terbentuknya seperti ini. Sebenarnya itu poin yang paling penting kan. Terus yang kedua, kenapa jadi merenggang? Iya karena kita tuh selalu membawa polanya kita, pola pemikiran kita ke anak kita, dan kita nge-push anak kita untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi tuntutan akademi jadi lebih tinggi ketika anak belajar bersama dengan orang tua malah gitu. Malah justru semakin tertekan ya Bunda ya. Iya, jadi emang konsepnya sih yang sebenarnya harus diperbaiki sih antara anak, orang tua, sama guru. Jadi memang sebenarnya harus ada sinergi, dan ketika pelajaran jarak jauh seperti ini, ada baiknya guru juga memberikan porsi tersendiri kepada orang tua ya berarti Bunda.
untuk memberikan Iya. pengetahuan pembelajaran kepada anak gitu. Iya betul, kan kemarin Hmm. ini selama beberapa bulan, 1 bulan itu saya bisa 4-5 kali ngisi sekolah, Hmm. sama Ya. kemarin ini sempat yang sama PAUD 800 orang, itu Ya. selalu komentarnya gini, guru-guru itu nanya bukan masalah muridnya, tapi masalah anaknya. Berarti kan emang dia masalahnya belum selesai dengan anaknya, terus dia harus ngajarin anak lain, kan itu kan mengkhawatirkan kondisi bangsa ini juga sebenarnya ya. Iya, Dan yang iya. kedua, pelajarannya itu ada beberapa orang tua yang nggak ngerti dan itu nggak dikasih tahu sama gurunya gimana cara ngajarnya. Terus yang ketiga isunya Ya. lagi ketika PJJ dilakukan di desa gitu ya, di mana internet susah, kemudian orang tua tuh kerja di ladang. Jadi gimana Ya. cara mengedukasi orang tua yang memang minim edukasi terhadap pendidikan anak-anak gitu. Itu sebenarnya Ya. yang emang memprihatinkan di negara ini, yang emang kita harus komunikasinya secara langsung sih ke orang tua, ke Ya. guru, sehingga si anak itu belajarnya jadi lebih baik gitu. Jadi memang harusnya ini karena lagi-lagi anak-anak adalah masa depan bangsa, maka memang harus ada sinergi dari banyak stakeholder, termasuk Iya, betul. terutama dari pendidikan. Nah, ini Bunda, kembali ke anak lagi. Nah, kira-kira orang tua bisa tahu atau keluarga bisa tahu bahwa seorang anak itu tengah mengalami stres. Itu indikasi atau tanda-tandanya itu kira-kira apa aja Bunda? Yang ya mungkin mudah terlihat seperti itu Bunda. Yang paling gampang terlihat itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku, perubahan emosi, perubahan pola hidup. Contohnya, tadinya makanya porsinya banyak, tiba-tiba kok jadi berkurang. Terus tidurnya jadi terganggu, jadi berubah polanya gitu ya. Walaupun sekarang ini di pandemi ini banyak banget sih yang tidurnya justru malam nggak bisa tidur, nanti tidur jam 5, jam 9 bangun untuk belajar gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya bukan sekedar perubahan pola tidur, tapi memang ada hormon stres yang anak itu rasakan yang mungkin tidak terdeteksi orang tua, yang orang tua menganggap oh cuman tidurnya pola biologisnya karena pandemi ini segala macam. Itu sih nggak benar sih. Jadi pola-pola itu juga harus diamati. Kemudian emosi yang tiba-tiba tuh membludak, terus tiba-tiba jadi pemurung, maunya di kamar terus atau uring-uringan gitu, itu sih harus diamatin sih sama orang tua. Atau kebanyakan jadi sering tantrum gitu kan, dia pengen ngomong sama orang tua tapi mungkin orang tuanya menangkapnya salah gitu ya, jadi jadi emosi anaknya. Karena saya kan punya anak 4, semuanya berkebutuhan khusus, jadi ketika saya ngobrol sama mereka, saya ngobrolnya tuh kayak bahasanya kode gitu. Jadi banyak kan orang tua itu bereaksi secara cepat terhadap emosi anaknya. Padahal anaknya mungkin nggak maksudnya seperti itu. Kita harus tahu dulu ini maksud anaknya apa. Oh iya kayak begitu, baru kita bereaksi gitu. Oh jadi tidak bisa kemudian karena anaknya lompat-lompat terus dimarahi, terus kemudian langsung diserang, diberikan tekanan lebih gitu Bunda. Iya, padahal sebenarnya anaknya itu memang lagi eksplorasi gitu kan. Kayak kemarin kan ada anak telat bicara, datang konsultasi, terus udah gitu saya keluarin dong mainan saya gitu kan, semuanya berantakan, ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak kan gitu. Terus mamanya bilang, jangan berantakan, ini di rumah orang. Terus saya bilang, Mam tolong keluar, jangan intervensi. Gitu. Jadi saya nggak suka sama orang tua yang terlalu banyak intervensi anaknya gitu. Jadi kayak misalnya anaknya lagi duduk gitu ya, sampai akhirnya saya observasi, oke Mam, sekarang saya mau lihat cara Mama memperlakukan anaknya pada saat anaknya belajar gitu kan. Anaknya diem aja gitu pada saat gurunya nge-zoom gitu, dia bengong aja gitu kan. Terus digini, jawab itu, gurunya nanya, jawab gitu. Dan itu anak tahun gitu ya, dan itu bener-bener kayak, ini orang tua bener-bener pengen gue tonjok gitu kan. Tapi akhirnya which is sebenarnya pada saat aku melakukan edukasi itu orang tuanya jadi kayak oh ya akhirnya menyadari sih gue salah gitu kan. Sekarang udah berubah banyak sih. Sudah membaik dan mengetahui bahwa
hal-hal kayak gitu ternyata kurang Iya. benar gitu ya Bunda. Ya, dan banyak kan kalau misalnya kayak begitu dia cerita nih sama temennya, ya udahlah lu sabar aja gitu kan. Terus saya selalu Mm-mm. menanamkan ke orang tua, sabar itu tidak menyelesaikan masalah dan sabar itu bukan solusi. Gimana Hmm, caranya sabar? Itu sebenarnya kan gimana caranya sabar itu yang paling penting kan. Sabar itu iya, kan bentuk perilaku, bentuk-bentuk hasilnya gitu. Tapi gimana caranya menuju situ? Yang paling penting adalah iya, aware sama diri sendiri. Kan gampang misalnya hmm, gini, iya, ketika kita aware sama diri sendiri, kita akan belajar untuk aware sama orang lain. Contoh, iya, kalau saya marah tuh saya tahu polanya kayak apa. Dan hmm, biasanya Tuhan emang udah kasih pola ketika kita marah itu ada tandanya, ada sign-nya, ada alarmnya. Misalnya jantungnya hmm, berdebar, kemudian mungkin mungkin mulutnya kering, mungkin detak jantungnya meningkat gitu kan, iya, mungkin iya, keringat dingin, mungkin ada ketegangan di otot-otot tubuh gitu. bergetar Nah, gitu ya. iya bergetar. Dan itu sebenarnya kalau itu udah ada sign seperti itu harusnya dilakukan intervensi sebelum dia ngomel gitu. Sama seperti Hmm, anak, oh iya, ini anak nih kayaknya udah mau ngomel nih kelihatan. Dia kan udah mulai ini ya apa udah mulai dadanya kembang kempis gitu. Itu sebenarnya iya, udah ada tandanya gitu. hmm. Nah, apa? Itu tadi kan kalau ke orang tuanya ya Bunda, apa orang Iya. tuanya dalam dalam memberikan dalam menanggapi stres atau apa namanya ekspresi dari si anak. Nah, tapi kita tahu kan setiap setiap anak berbeda-beda, setiap orang tua juga berbeda-beda. Nah, ini kan bentuk pelampiasannya juga akhirnya berbeda-beda. Ada yang akhirnya dia marah terus kemudian menangis menjerit-jerit, ada yang kemudian jadi diam seribu bahasa, diajak ngomong nggak mau, disuruh makan nggak mau. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, langkah-langkah awal untuk apa ya, untuk memahami, karena mungkin banyak yang belum tahu, langkah awalnya untuk kemudian memahami, oh ini anak ekspresinya seperti ini. Nah itu langkah paling dasarnya apa Bunda? Ya, yang paling penting itu sebenarnya kan orang tua paham sama anaknya, sama reaksi anaknya, sama emosi anaknya. Karena Ya. semua reaksi anak atau reaksi kita itu punya polanya. Kalau udah Hmm, tahu ya. polanya, nanti dia tahu begitu polanya keliru, dia langsung akan sadar ini kayaknya ada yang aneh nih. Nah, ya begitu yang Hmm, aneh ini yang harus diatasi gitu kan. Contohnya, ya. misalnya dia main biasa gitu ya, main balok atau main Hmm, apa gitu kan. Biasanya dia kan dia selalu rapi. Kenapa ini tiba-tiba kok mainannya nggak mau dirapihin, terus dia langsung masuk kamar. Itu kan sebenarnya hmm, ada perilaku yang kita mungkin menilai ya udah biasa aja, mungkin namanya juga anak-anak lupa kali gitu ya, tapi hmm, mungkin hmm, itu dilakukan berulang kali itu bisa kita lihat dampaknya. Oh mungkin si anak ini ngalamin sesuatu, nah mungkin kita bisa ajak ngobrol si anaknya ini. Kalau dia bisa diajak hmm, ngobrol, kita udah ya, mulai bisa ajak ngobrol. Kalau misalnya anak kecil, biasanya kita ajak dia gambar, ajak dia melakukan hmm, apa yang dia suka gitu ya, supaya ya, pelampiasannya dia terpenuhi ketika dia mengalami stres. Kalau saya banyak hmm, melakukan yang namanya main olahraga kayak misalnya badminton atau main congklak atau main ular hmm, tangga hmm, atau monopoli ya, atau misalnya melakukan kegiatan yang emang butuh thinking sama emosinya bekerja gitu kan. Yang paling ya, bagus itu adalah bergerak. Jadi hmm, melakukan ya, permainan apapun dengan bergerak itu akan mengelola stres anak itu dengan lebih maksimal. Karena otak hmm, kita yang ya, namanya otak bergerak itu kan adanya di cerebellum, itu ada saraf yang menghubungkan dengan emosi. Jadi ketika dia bergerak itu hmm, emosinya terkontrol. Maka ada yang namanya ya, hypnotic writing atau misalnya writing to heal gitu ya, menulis untuk menyembuhkan. Karena memang ya, dengan bergerak walaupun dengan menulis itu memang suatu proses healing gitu. gitu ya Bunda. Nah, tapi kan kemudian ini Bunda, tidak semua anak kemudian atau mungkin juga dari faktor orang tuanya, ini ketika mau didekati itu bisa bisa apa bahasanya bisa langsung menerima kedatangan orang lain tersebut. Karena mungkin biasanya kan dia meminta sesuatu dan tidak terpenuhi. Nah, ketika terus kemudian si anak ini apa ya kayak menuntut itu gimana Bunda? Kayak contoh dia sebenarnya pengen A, tapi kemudian karena beberapa hal itu tidak bisa terpenuhi. Nah,
ketika itu tidak dapat terpenuhi, dia akhirnya kan melakukan ekspresi yang sangat sangat apa ya, sangat berlebihan lah sebenarnya. Nah itu kira-kira gimana itu Bunda? Kita harus berusaha untuk memenuhi itu atau kemudian menahan dengan pengalihan atau seperti apa itu Bunda kira-kira? Oke. Jadi yang pertama itu ada yang namanya delay gratification. Jadi delay gratification itu adalah menunda hal-hal yang membuat si anak itu senang melakukannya. Jadi diberi jeda gitu. Jadi kayak misalnya dia main handphone, oke, boleh main handphone, tapi nanti jam 6 misalnya, sekarang jam 2 gitu. Sekarang kamu main yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak terlalu setuju dengan yang namanya pengalihan. Saya selalu ngajarin orang tua, selalu bilangnya kita itu harus menghadapi emosi. Contohnya, ada anak jatuh dari sepeda, terus kita alihin, tuh lihat tuh ada semut jalannya gitu. Si anak mengalihkan, akhirnya dia nggak fokus rasa sakitnya. Tapi dia tidak menyadari yang namanya rasa sakit dan dia perlu menerima. Oh iya, tubuh saya lagi sakit nih. Saya rasanya tuh rasa berat kayak begini gitu ya. Nah, karena ini saya kasih contoh anak saya yang cowok itu kan karena dia Asperger, jadi dia tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana emosinya gitu ya. Sampai suatu saat saya selalu kasih tahu, oke, nangis itu emosinya apa gitu kan? Nggak selalu kan orang marah itu nangis atau dia sedih nangis gitu kan? Ada juga yang saya sedih tapi dia marah gitu reaksinya. Yang paling penting bukan reaksinya pada saat dia nangis, tapi emosi apa sih yang sedang kamu hadapi, terus bagaimana dia cara ngadapinya gitu. Jadi pengalihan itu pun pengalihan yang kita buat dari resource yang dia miliki, bukan dari apa yang kita mau gitu. Iya. Nah, kira-kira contoh-contoh yang benar itu seperti apa Bunda? Ketika tadi resource yang dimiliki si anak bukan dari paksaan orang tua atau orang lain gitu Bunda. Ya, jadi minggu lalu itu saya terapi anak autis, kebetulan visit kan ke rumahnya. Baru pertama kali nih. Nah, terus saya ngeliat dulu pola mamanya sama susternya memperlakukan dia. Oh, nih anak nih kebanyakan main gadget gitu kan. Anaknya umur 2 tahun 8 bulan tapi belum bisa ngomong. Nah, terus pada saat dia kasih makan itu harus pakai gadget. Nah, ini kan gadget itu kan sebagai pengalihan supaya dia mau makan, supaya dia mau ngunyah, supaya dia mau nelen. Nah, tapi yang saya perhatikan adalah komentar dari mamanya, anak ini nggak mau ngunyah, dia bilang gitu. Ya gimana mau ngunyah kalau dia fokusnya di gadget? Yang ada dia masuk makan langsung dia telan kan gitu. Sementara pada saat main gadget itu fungsinya yang lagi bekerja itu kan fungsi usus. Nah, pencernaan itu jadi tidak optimal ketika dia sambil melakukan kegiatan yang lain gitu. Ini sebenarnya perlu dipahami oleh para orang tua juga ketika anaknya makan itu kalau bisa ya fokus sama makannya sambil cerita nggak apa-apa, tapi jangan melakukan kegiatan yang lain gitu. Nah, lalu gimana waktu itu kan dia kan nangis tuh pas saya ambil gadgetnya gitu kan, saya sambil nyanyi, jadi gadgetnya nyanyi saya nyanyi dong. Begitu saya nyanyi dia kan fungsi indera yang lainnya resource-nya kebuka tuh, nggak hanya dia ngeliat gadget, dia ngebuka indera yang lain untuk mendengarkan saya menyanyi kan. Terus saya taruh bantal di depannya, saya taruh mainan di depannya, terus akhirnya sambil saya nyanyi saya mainin mainan itu, terus akhirnya si anak itu main mainan itu sambil dengerin saya nyanyi gitu. Jadi dia bebas dari handphonenya. Nah itu sebenarnya kayak kreativitas itu sih sebenarnya yang perlu dibangun. Karena kan kalau saya kan emang spesialnya di art terapi ya, jadi art terapi kenapa di orang tua itu perlu yang namanya seni, karena pengasuhan itu kan butuh yang sama yang namanya seni gitu ya. Nah, parenting itu kan ada huruf ART tuh, ART itu kan seni. Nah, kalau seninya dicabut itu kan jadi pening gitu kan. Makanya orang tua tuh kalau nggak punya pengasuh, nggak punya seni itu pasti pening kepala gitu. malah jadi beban gitu Bunda ya, untuk mengasuh anak itu bukan hal yang bahagia, bukan hal yang indah, tapi malah justru jadi hal yang menakutkan. Iya, betul banget itu. Nah, ini kan gini Bunda, anak-anak itu kadang tidak hanya diasuh atau dirawat oleh orang tuanya saja.
kadang ada yang satu keluarga besar, kadang yang ada sama pamannya, ada yang sama mungkin ketika ketika ini punya pembantu atau pengasuh. Nah, itu kan otomatis akan semakin banyak hal-hal eksternal nih, Bunda. Orang-orang yang memberikan interaksi kepada dia, terus kemudian yang mungkin tidak semuanya itu positif kepada dia. Nah, uh, kira-kira untuk kemudian mengantisipasi itu, terutama mungkin bagi orang tua, mengantisipasi masuknya hal-hal yang tidak diinginkan, yang meskipun ya keinginannya baik gitu loh Bunda. Orang lain terus kemudian inginnya, oh ini anak biar seperti ini, biar seperti ini. Tapi ternyata malah justru memberikan tekanan berlebih kepada anaknya. Nah itu kira-kira untuk orang tua tipsnya gimana Bunda? Saya pernah nulis sebuah artikel judulnya Anakku Bukan Anak Pembantu gitu kan. Itu terinspirasi ketika ada beberapa anak zaman itu ada pilihan ganda, kemudian dia nulis, pernah inget gak yang siapa orang terdekat kamu, pembantu. Terus apa yang kamu lakukan ketika setelah selesai makan. Terus si anak ini bilang, lap mulut dengan taplak meja, lalu naikkan kaki ke meja gitu ya. Setelah ditelusurin, kan salah ya jawabannya salah. Tapi ternyata malam sebelumnya itu dilihat itu dilakukan sama kakeknya gitu. Oh ya. Ya jadi modeling itu kan sebenarnya yang didapat anaknya dari pembantu dari orang-orang terdekat ya, kakek nenek segala macam. Tapi ya memang basicnya adalah bahwa pengasuhan itu kan sebenarnya yang punya orang tua ya, bukan kakek neneknya. Itu bukan urusan kakek nenek lah istilahnya gitu kan. Tapi kan sekarang masalahnya kalau misalnya emang nggak memungkinkan si orang tua mengasuh karena keduanya harus bekerja, berarti kan pengasuhan diletakkan di pundak kakek nenek atau pembantunya gitu ya. Yang harus dilakukan si orang tua mungkin perlu mengkomunikasikan metode pengasuhan yang sudah disepakati secara bersama untuk karakter anak ini. Jadi karakter anak itu kan ada 3 ya, nggak bisa satu pengasuhan ketiga-tiganya sama gitu kan. Itulah makanya kita harus tahu si anak ini karakternya apa, diasuhnya seperti apa. Nah kemudian berikutnya juga harus dipikirkan bahwa ketika si anak itu mengalami stres, kemudian dia harus kemana, dia harus tahu gitu. Karena kalau misalnya anak nggak deket sama orang tua, dia pasti akan cerita sama pembantunya. Oh iya, gitu. Ya, karena nggak ada figur orang tua yang memang bisa bisa dapat hal-hal yang positif dari dia ya. Karena ini menyangkut apa yang saya alami juga dulu. 25 tahun saya di abuse sama orang tua saya. Jadi saya deketi sama pembantu saya gitu kan. Jadi kalau misalnya cerita kehidupan saya yang udah banyak banget orang tahu bahwa saya pernah melakukan percobaan bunuh diri dan sebagainya, yang terjaga bukan orang tua saya tapi pembantu saya gitu ya. Jadi pembantu saya itu benar-benar meaningful banget buat saya dibanding orang tua saya. Nah itu mungkin yang dialami anak-anak. Sampai suatu saat saya ngajar di sebuah tempat babysitter, itu kan kalau datang tuh ratusan babysitter ya, saya ngajar tentang psikologi anak, hipnoterapi anak, segala macam. Nah, ada yang satu keluarga itu ngambil sampai 10 suster padahal anaknya cuma 1 gitu kan. Intinya adalah pada saat saya nanya kenapa, iya soalnya ibunya nggak mau ngurus sama sekali. Nah ini yang payah ya. Waktu saya ngajarin hipnoterapi, gimana teknik pillow talk, ya udah bisikin ke anaknya, buatin skripnya yang benar ya. Saya sampai buatin skripnya, oke mama bacain ya gitu. Terus seminggu kemudian nggak berhasil, nggak mungkin nggak berhasil gitu kalau dilakukan secara benar sesuai protokol sama mamanya gitu kan. Ternyata yang salah adalah dia titipin skripnya ini ke pembantunya, jadi pembantunya yang bisikin ke anak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan atau kesadaran mungkin yang diperlukan ya buat orang tua bahwa pengasuhan itu sebenarnya di pundak orang tua. Iya. Nah ini tapi jadi akhirnya menarik Bunda ketika dari tadi kita obrolkan yang paling berperan besar adalah orang tua. Jadi sedikit ada pertanyaan gitu Bunda. Kira-kira apakah bisa dikatakan
Halo? Sorry, putus. Oh ya. Ya. Saya ulang Bunda. Apakah anak itu bisa salah Bunda? Bisa dikatakan bahwa oh ini anaknya salah. Ketika kita melihat ke obrolannya tadi bahwa anak itu mengcopy orang tua, menangkap apa yang diberikan oleh orang tua. Ketika dia melakukan sesuatu, apakah bisa dikatakan bahwa itu salah itu Bunda? Mungkin aja salah. Salah Hmm. salah salah persepsi dari apa yang dia tangkap. Jadi informasi kita kan bisa dibilang salah atau nggak salah itu karena penangkapan dari informasi ke dalam otak kita. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mungkin semua orang itu hidupnya masing-masing di dalam persepsinya masing-masing atau ilusinya masing-masing. The map is not the Ya, territory. Jadi apa yang kelihatan itu belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. Mungkin juga anak ya. menangkap yang salah gitu ya, atau mungkin orang tua menangkap yang salah. Jadi kalau saya lihat di sini nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah, tapi masing-masing punya Hmm. persepsi yang berbeda, yang memang harus disamakan supaya komunikasinya itu terjadi gitu. Ya. Berarti memang relatif ya Bunda. Bisa dikatakan apa tidak ada yang benar-benar bisa dikatakan salah atau benar gitu Bunda ya. Iya. Nah Bunda ini ada pertanyaan dari di kolom komentar dari Ilyas Mahfu. Ini menanyakan sebenarnya dalam sudut pandang psikologi beda nggak sih tingkat stres anak antara yang berusia 3 sampai 5 tahun dan anak yang di atasnya 5 sampai 10 tahun dan berulang ke atasnya itu tingkatnya tingkat stresnya itu atau mungkin faktor-faktor stresnya apakah bisa dikatakan sama atau memang ada perbedaan yang mendasar antara perbedaan umur itu tadi Bunda? Oke. Kalau anak balita itu bisa dikategorikan sebagai anak yang memang kalau yang namanya spons itu 100% nyerap informasi gitu ya. Karena 100% Ya. otak mereka masih perkembangannya masih bagus. Nah, ketika 5 sampai 9 tahun itu kan sudah mulai si anak itu mengalami stres. Kenapa mengalami stres? Kalau saya amati di kondisi sekarang karena otak kanan yang belum terlalu siap itu sudah dikecilkan dengan otak kiri yang perlu berkembang duluan gitu. Padahal kita menerima Ya. informasi kan dari otak kanan ya. Contohnya Thomas Alva Edison. Kenapa dia menemukan lampu itu? Karena dia melakukan percobaan dulu dengan imajinasinya di otak kanan. Maka dia bilang otak Ya. kanan itu adalah tuan dari otak kiri. Maka stres itu yang paling besar dialami anak-anak 5 sampai 9 tahun ketika otak kanannya belum siap, dia sudah dipaksa untuk mengembangkan otak kiri sehingga Ya. ekspresi emosinya nggak dapet. Jadi dia ya kognitifnya yang dikejar gitu. Jadi stresnya itu stres yang berlebih karena tuntutan-tuntutan yang sebenarnya belum waktunya dia alami. Oh, Sementara iya. kalau kita lihat dalam hal komunikasi perkembangan anak-anak itu, dia juga nggak ngerti ya. Bahkan ketika Ya. memahami orang tua itu ngomelnya kenapa sih, dia cuma tahu orang tuanya ngomelnya oh matanya melotot, tolak pinggang, kemudian ngomongnya kenceng gitu kan, matanya Iya. melotot gitu, pokoknya body language-nya kelihatan gitu kayak dia marah. Nah, suatu saat ada seorang anak kecil umur sekitar mungkin 4 tahunan kali ya. Anak ini memang belum bicara. Si anak ini sedang musik gitu ya. Nah, cuman mamanya nggak nangkep nih. Jadi dia coba itu loh tombol volume kanan kiri sampai akhirnya copot. Nah, begitu copot mamanya langsung naik pitam, langsung dipukul anaknya yang mukanya sampai yang flat, nggak ngerti gitu loh, bengong mama nih kenapa gitu kan. Dia nggak ngerti mamanya ngomong apa. Yang dia tahu adalah mamanya ngomel, udah itu aja. Oh, jadi ada ketidaktersampaian makna lah ya Bunda ya. Si orang Iya. tuanya dia ngomong apa, anaknya ini nangkepnya beda. Ya, dan itu makna itu bisa sampai dewasa itu sampai anak itu ngerasain, oh mama itu dulu kenapa ya marah gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu
orang tua saya marah waktu saya nemuin sebuah benda plastik di laci meja rias. Saya digebuk, saya ditendang, saya dijamak, saya dipukul ke tembok kepalanya gitu kan. Nah itu saya nggak ngerti. Kejadian yang sama persis terulang waktu saya kerja di LSM, itu nanganin PSK. Saya menemukan benda itu lagi gitu kan. Itu sama kejadiannya, diambil, ditarik, saya dipukul gitu kan, tanpa penjelasan. Sampai akhirnya saya menikah, saya baru tahu benda itu kan namanya kondom gitu. Iya. Karena memang si anak juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Oh iya Bunda. Nah, dampak dari stres anak waktu kecil ketika itu tidak tertangani atau manajemen dengan baik, itu apakah bisa berdampak sampai dia dewasa gitu Bunda? Banget. Trauma itu bisa berdampak sampai dewasa. Dan itu akan terus diingat kalau dia nggak selesaikan dengan baik ya. Iya. Oh gitu. Nah ini Bunda, saya jadi ingat ada beberapa obrolan juga di media sosial. Ketika anak hari ini ya karena masa-masa pandemi dan di rumah banyak kegiatan yang sebenarnya anak itu tidak dapat dilakukan karena biasanya dia di sekolah, ketemu sama temennya di sekolah, akhirnya di rumah dia main gadget. Lama-kelamaan akhirnya jadi kayak semacam kecanduan gitu Bunda. Dia bangun tidur, nyariin gadget, nyariin HP, nyariin komputer. Sampai seharian kerjaannya adalah dia bermain HP, entah dia nge-game, entah dia YouTubean atau melakukan yang lain, tapi kehidupannya ada di situ. Dan ketika itu tidak dapat terpenuhi, permintaannya tidak dapat diberikan oleh orang tua atau si pengasuh, dia bisa menjadi stres, bisa menangis, bisa ya mungkin mengamuk lah gitu Bunda. Nah itu untuk hal-hal yang seperti demikian, untuk menanggulanginya gimana? Karena ini kayaknya banyak yang mengalami itu Bunda. Kalau saya bukan orang yang anti gadget. Saya sih nggak apa-apa anak saya main gadget, yang penting dia tahu waktunya makan, tahu waktunya kapan belajar, kapan dia harus main gitu kan, jam-jamnya seperti apa, dan dia melakukan apa dulu, baru di reward sama gadget. Dan mereka udah ngerti sih. Dan kalau bangun, anak saya yang kedua apalagi kalau bangun kan jam 5:30 udah bangun gitu ya, dia cuma duduk aja diam karena dia tahu nggak boleh main gadget, nggak boleh pegang gitu. Nah nanti misalnya belajar dulu kan, ntar selesai sekolah misalnya jam 11, pegang gadget, makan jam berapa, 12:30, ya lepas gadgetnya, makan dulu. Nanti jam 2 udah berhenti nih, stop, karena harus istirahat sampai jam 6, main sepeda, main cerita-ceritaan, main yang lain gitu kan. Nanti jam 7 boleh lagi main gadget sampai 8:30 misalnya. Tapi main gadgetnya juga harus tahu ya, kalau anak-anak saya kan main gadgetnya mabar ya, jadi mereka nggak individual, mereka nggak komunikasi sendiri, mereka ya komunikasi berdua gitu kan. Nah itu yang sebenarnya membangun iklim kekeluargaan melalui gadget juga penting sih, gitu. Ya, berarti memang tergantung orang tua untuk mengatur waktu penggunaannya lah Bunda ya, berarti gitu. Ya, dan bagaimana menggunakannya secara tepat. Meskipun tentunya juga berat Bunda, karena kan sudah terlanjur, ya mungkin sana menganggap itu sebagai kebutuhan yang luar biasa penting. Jadi ketika dia tidak terpenuhi, dia bisa merasakan bahwa hidupnya hancur saat itu juga. Ya betul. Ini lagi yang perlu disikapin ya sama orang tua. Mungkin kalau gadget itu kan dia lebih ke multimedia ya. Jadi begitu orang tuanya panggil, orang tua gue nggak asik gitu kan manggilnya. Mungkin kalau orang tuanya manggilnya pakai baju badut, pakai musik dangdut sambil nari-nari joget-joget India, mungkin anaknya langsung nengok gitu kan. Tapi kan ini enggak, orang tuanya langsung, ayo mandi cepetan, udah jam berapa nih, kamu nih mau gitu kan. Bahkan ketika pagi-pagi anaknya belum juga ngumpul nyawanya gitu ya, udah didudukin langsung nge-zoom gitu kan di sekolah. Nah itu sebenarnya yang persiapan atau state atau kondisi fisiologis itu perlu banget dibangun
di dalam diri anak sih. Dan lagi-lagi si orang tua yang harus ngambil power sih dalam hal ini gitu ya. Karena kalau misalnya anak saya udah tahu sih ketika misalnya dia emosional, kemudian dia suka misalnya berantem gitu kan, dia tahu resikonya apa, resikonya nggak boleh main gadget gitu. Dan lagi 1 bulan itu pasti ada waktu 1 minggu itu untuk detox gadget. Jadi emang udah kesepakatan bersama gitu. Ini harus kalau misalnya ada anak yang emang udah ketergantungan banget ya, biasanya saya paksa anaknya bener-bener nggak boleh gadget. Ya tega, mau menangis mau apa nggak apa-apa. Gitu. Nanti biasanya 1 minggu tuh saya perlakukan tuh sama orang tua, sama satu keluarga. 1 minggu coba lepas gadget. Lepas gadget itu berarti semua ya, nggak boleh belajar. Handphone segala macam nggak boleh. Benar-benar stop. Komputer segala macam stop gitu. Termasuk orang tuanya nggak boleh memperlihatkan kalau dia main gadget juga di anaknya gitu. Jadi konsekuensi itu memang harus dilakukan secara bersama, nggak boleh sepihak cuman anaknya aja dilarang, tapi dia ngelihat setiap harinya mamanya main gadget terus gitu. Iya, lagi-lagi balik ini ya, Bunda. Balik ke bahwa si anak itu melihat orang tuanya. Ya, mungkin ini udah untuk orang tua yang bisa orang tua atau mungkin keluarga yang mungkin kalau ingin konsultasi atau tadi Bunda juga sempat bilang ada kelas khusus untuk informasi mengenai itu bisa didapatkan di mana Bunda? Ya mungkin ada sahabat-sahabat serikat yang ya ingin untuk mendalami itu karena ya melihat anaknya atau keluarganya membutuhkan itu. Ya, ada di link bio saya, boleh diklik, itu keluarnya gratis. Jadi saya emang visinya memperbaiki komunikasi di keluarga-keluarga. Ada di link bio saya. Jadi di link bio saya itu ada keluar gratis untuk kelas parenting. Nah untuk anak-anaknya juga ada tuh, remaja berani berkarya sama remaja berani bicara. Itu juga ada programnya. Ya. Gitu. Nah tuh berarti teman-teman yang membutuhkan ilmu lebih, nah bisa dicek di IG-nya Bunda Lucy. Nah mungkin ini Bunda karena kita sudah sampai di penghujung acara, kira-kira ada pesan-pesan apa ini Bunda yang ingin diberikan kepada ya kami tim Serikat terus kemudian kepada masyarakat Indonesia perihal atau merawat anak ini Bunda. Ya, perawatan ya. Perawatan anak itu seperti merawat tumbuhan. Kita harus memberikan pupuk dan menyirami dengan air setiap hari. Pupuk yang baik dan air yang disiram dengan air yang penuh cinta akan membuat si tumbuhan itu tumbuh dengan lebih subur dan lebih menghasilkan dan buahnya lebih enak dimakan gitu. Jadi kalau mau anak kita bertumbuh seperti buah yang sedap dimakan dan menuruti apa yang kita mau, maka kita harus berkaca untuk merubah diri sendiri. Jadilah yang terbaik buat diri sendiri, maka anak akan melihat itu. Bahagialah. Bahagialah teman-teman. Ya, terima kasih Bunda sudah mau bergabung dengan Serikat pada malam hari ini. Terima kasih sudah sangat banyak informasi yang diberikan perihal manajemen stres anak selama pandemi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda ini dapat mengubah cara banyak orang dalam merawat anak-anak. Dan tentunya lagi-lagi tadi seperti yang dibahas, itu akan berdampak kepada masa depan bangsa. Terima kasih Bunda. Sekali lagi kami ucapkan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sama-sama. Ya, terima kasih Bunda. Selamat malam. Selamat malam.